Bayangin kamu terbang jauh ke Korea Selatan demi satu mimpi besar, jadi idol K-pop. Tapi yang kamu dapat bukan panggung debut, melainkan tagihan mahal, janji palsu, dan pengalaman yang bikin trauma. Inilah yang diungkap dalam laporan dari BBC Korea tentang trainee asing yang datang dengan harapan tinggi, tapi justru menghadapi kenyataan pahit. Salah satu kisah yang disorot adalah trainee asal Jepang, sebut saja Miu. Tahun 2024, dia datang ke Korea dan mendaftar di sebuah akademi training K-pop di Seoul. Selama 6 bulan, dia mengikuti kelas vokal dan tari profesional. Biayanya sekitar 3 juta yen Jepang, atau kurang lebih 27 juta won Korea, setara ratusan juta rupiah. Akademi itu menjanjikan audisi rutin ke agensi besar setiap minggu. Kedengarannya seperti jalan cepat menuju debut kan? Tapi kenyataannya berbeda. Miu mengaku tidak pernah ada audisi seperti yang dijanjikan. Jumlah kelas dan kualitas pelatihan pun jauh di bawah ekspektasi. Apalagi kalau dibandingkan dengan harga yang sudah dibayar. Dari situ dia mulai merasa ada yang tidak beres. Masalahnya tidak berhenti di situ. Miu juga mengaku mengalami perlakuan tidak pantas dari seorang staf senior laki-laki selama masa training. Ia menceritakan bahwa staf tersebut pernah menyentuh tubuhnya secara tidak nyaman dan melontarkan komentar tentang fisiknya. Bahkan ada momen ketika ia dipanggil ke kantor dengan alasan profesional, tapi justru diminta melakukan hal yang sangat tidak pantas. Bayangkan tempat yang seharusnya jadi ruang aman untuk mengejar mimpi, justru berubah menjadi sumber ketakutan. Dan Miu bukan satu-satunya. Trainee lain, sebut saja Elin, juga memberikan kesaksian serupa. Ia bahkan sempat melaporkan kasus tersebut ke polisi atas dugaan pelecehan. Namun, kasusnya ditutup karena kurangnya bukti. Gugatan terpisah terhadap akademi juga diajukan, tapi pihak staf dan perusahaan membantah semua tuduhan. Pihak hukum akademi menyatakan bahwa ada aturan ketat yang melarang staf pria masuk ke asrama trainee wanita tanpa pendamping staf wanita, dan CCTV dipasang untuk perlindungan. Namun, kasus ini membuka pertanyaan besar. Seberapa kuat perlindungan untuk trainee, khususnya yang berasal dari luar negeri? Menurut laporan yang sama, masalahnya bukan hanya soal individu, tapi juga sistem. Beberapa lembaga training idol di Korea terdaftar sebagai akademi pendidikan resmi, tapi ada juga yang terdaftar sebagai agensi entertainment. Nah, akademi tempat Miu berlatih ternyata masuk kategori agensi entertainment. Artinya, mereka tidak tunduk pada regulasi pendidikan yang ketat. Akibatnya, pengawasan bisa jadi lebih longgar, terutama untuk trainee asing yang mungkin belum paham sistem hukum, bahasa, atau hak-hak mereka di Korea. Data industri tahun 2024 menunjukkan ada 963 trainee asing di agensi Korea. Jumlahnya terus meningkat. Tapi kenyataannya tidak semuanya berhasil debut. Rata-rata masa training bisa mencapai 2 tahun, dan hanya sekitar 60% yang akhirnya debut. Itu pun belum tentu langsung sukses. Di sisi lain, hambatan seperti bahasa, visa, dan minimnya koneksi membuat perjalanan mereka jauh lebih berat dibanding trainee lokal. Meski begitu, minat untuk menjadi idol K-pop tetap tinggi setiap tahunnya. Kesuksesan idol asing seperti Lisa dari Thailand membuat banyak anak muda percaya bahwa mimpi itu bisa dicapai. Dan memang mimpi itu bukan hal yang salah. Tapi kisah seperti ini jadi pengingat bahwa di balik gemerlap K-pop ada sistem yang kompleks dan tidak selalu aman bagi semua orang. Kalau kamu atau orang di sekitarmu punya mimpi besar untuk terjun ke industri ini, penting banget untuk riset mendalam, cek legalitas lembaga, baca kontrak dengan detail, dan jangan ragu cari bantuan hukum atau pendamping profesional. Karena mengejar mimpi itu penting, tapi keselamatan dan harga diri tetap harus jadi prioritas utama.